Halo teman-teman, balik lagi kita ngobrolin MotoGP 2025 nih, Benar. Kali ini ngobrolin tim yang baru launching Kemarin dari kita syuting ya, tanggal 30 Januari 2025. KTM Red Bull KTM Red Bull. dan Red Bull KTM T3 dan Red Bull KTM Factory Racing. Pas kalau gue ngebedain itu ada Red Bull KTM Mobil One dan KTM Moto. oh di oil pan bawahnya ya. Iya, karena seragamnya sama banget nih, sebel banget gue. Persis plek-plek yang beda cuma sponsor olinya doang. Iya, tapi emang dari dulu KTM gitu ya. Jadi yang dulu tim pabrikannya Mobil One, mobil ya sekarang mobil doang. Dulu Tech 3 Elf, inget gue tuh. Iya, dulu kan karena kan si Red Bull ini kayak punya kontrak global sama Mobil One. Jadi walaupun itu di F1 Racing sama di KTM Factory Racing, sama-sama pakai Mobil One. Ya, dan sekarang Tech 3-nya pakai Motul. Itu doang sih cara ngebedain. Iya, nah, Tech 3 kan juga kontrak mati sama Prancis sama Motul kan dari zaman masih di Monster Yamaha Tech 3. Ya. Udah Motul, terus cepet pakai Elf di Tech 3 awal-awal KTM, pindah sekarang pakai Motul lagi. Ini tapi tim yang emang sebenarnya gue pribadi gue tunggu-tunggu nih, Dap. Iya. Karena emang KTM ini punya squad yang potensial, motornya kenceng, Motornya oke. dan pembalap-pembalap yang barunya nih 2025 nih lumayan lah gitu. Oke. Ada tim pabrikannya kan ada Pedro Acosta sama Brad Binder, terus ada Enea Bastian ini sama Maverick Vinales. Tech 3. Nah, pertanyaan gua pertama nih, Dap nih. Tech 3 kan ini sebenarnya adalah tim satelit dan apa ya, kayak buat kalau dulu mungkin Ducati itu peramak pembalap-pembalap rookie, pembalap mudanya lah gitu. Iya. Kok sekarang jadi pembalap senior semua. senior nih, kenapa nih, Dap? Emang jadi kayak kalau misalnya ada beberapa kabar beritanya kalau sebenarnya si Bastian ini sama Vinales ini sebenarnya dibantu oleh Red Bull untuk masuk ke squad KTM. Jadi kan mereka kan dua orang ini kan dihianati gitu kan. Bastian ini tidak berpanjang oleh Ducati pabrikan, Vinales tidak diajak oleh pabrikan. Jadi kayak ya udah lu sama gue lagi deh. Kan udah pindah sponsor, mereka ada yang ke Monster, ada yang nggak disponsorin Red Bull. Akhirnya ya udah lu balik ke gue lagi, lu ke KTM deh. Mereka lagi butuh riset banget nih gitu. Dan kayaknya fan image-nya si Vinales sama Bastian ini untuk secara sponsorship dan menggait sponsor kayaknya lebih oke dibandingkan harus merekrut pembalap muda lagi. Lagi pula gini sih, Dap, kalau ini gua ngeliat dari dulu kan emang KTM ini punya pembibitan yang bagus kan, Moto3, Moto2-nya. Lengkap gitu. Cuma beberapa tahun ini kayaknya nggak ada pembalap yang siap naik nih kayaknya nih. Nggak kayak kalau kita ngeliat si David Alonso dan Holgado tuh kan masuk Dennis Oncu kayaknya belum kompeten nih untuk dibawa masuk ke MotoGP. Apalagi kan juga Moto2-nya sudah KTM maju, kayaknya masih gonta-ganti, ada Stefano Vietti masuk, tiba-tiba Dennis Oncu juga masuk. Kayaknya masih bingung nih siapa sih yang cocok untuk gantiin setelah eranya Augusto Fernandez sama Pedro Acosta gitu, di Moto2-nya ya. Nah, terus kemarin pas lagi press con-nya itu, kayaknya sih pembalap-pembalapnya itu udah di brief nih sama PR-nya kan. Jangan ngejawab pertanyaan yang soal finansial KTM. Karena kan KTM ya teman-teman bisa ngeliat beritanya lagi KTM sedang masalah uang ya. Masalah uang nih. Sampai Stefan Pierer, bos Pierer Mobility-nya aja yang diganti gitu kan. Nah, tapi Pedro Acosta kemarin ngomong gini, ada pertanyaan yang soal ini gimana dengan masa depan KTM. Dia bilang, yang kontribusi yang bisa gua lakukan adalah kita bisa menang gitu. Kalau lu lihat Pedro Acosta bisa gaspol nggak di tahun 2025 gabung tim pabrikan? Pedro Acosta bisa banget. Dia ugal banget, secara skill ugal banget, dan kayaknya tidak takut akan image-nya yang harus, gua kalau misalnya ntar gua pembalap lain akan gimana ke brand, ya udah gua balapan pengen menang gitu. Image itu yang dibutuhkan MotoGP saat ini kan. Pembalap muda yang ugal gitu. Kayaknya kalau Maverick Vinales sama Bastian mungkin akan lebih hati-hati. Tapi juga Pedro Acosta kayaknya bagian ugal deh, gue lebih kalemnya nih gitu. Dan apalagi dengan gabungnya tim pabrikan, dia bisa dapat motor yang dia inginkan gitu kan. Setupnya lebih pas, dukungan KTM-nya secara pabrikan manufakturnya lebih baik. Ya udah. Nah, terus ada pertanyaan gue juga nih, Dap nih. Brad Binder ini kayaknya anak emas KTM banget ya. Ini sih sayangan gimana KTM sih sampai sayangan KTM, kayaknya emang dia dari Moto3, dari Moto2 KTM maju sampai sekarang di itu udah KTM Factory Racing banget kan. Kayaknya golongan darahnya Red Bull deh. Padahal dia bukan lahir di Austria ya, lahir di Afrika Selatan. Iya. Tapi emang Brad Binder ini kan dia punya apa ya, punya karisma yang dia tuh pintar sebenarnya. Pembalap yang pintar memanfaatkan peluang, tidak keras-keras dan emang berani. Jadi walaupun untuk urusan riset dia masih oke lah. Makanya kan kita yang berapa kali itu Brad Binder tuh bisa ke depan, tapi dia ke memanage ini motor mungkin ada limitnya, tapi dia harus ngebatas itu supaya mungkin tidak bermasalah. Jadi mungkin kalau di balapan mungkin itu yang dibutuhkan si KTM itu, mungkin lu butuh pembalap yang gimana tidak ugal-ugalan gitu. Nah, di Odetcast sampai Pedro Acosta ya, lu ugal-ugalan deh gitu. Sehingga nggak dua motor yang rusak. Gitu. Nah, Dap,
KTM RC16 ini banyak yang bilang sebenarnya ini motor Ducati Killer kalau kata. Ducati Killer. Ada yang bilang sebenarnya Ducati Killer itu Aprilia RSGP. Iya. Kalau kata lu KTM RC16 ini kompetitif nggak di tahun 2025 dengan makin kuatnya dominasi Ducati? Kata gue masih cukup kompetitif karena dia punya ya pernah beberapa kali gue singgung kalau KTM ini punya top speed yang bagus. Cuma dia tidak punya pengereman yang baik. Makanya kan secara kalau terus tuh ya lihat Pedro Acosta, Bud Binder tuh selalu berani adu sama Ducati gitu. Tapi kalau di pengereman tikungannya selalu belakangan gitu. Berarti mungkin nggak cuma soal rem doang, ya rangka aeronya yang makanya kan akan ada beberapa upgrade dari KTM sendiri nanti setelah tes di Sepang sama di Buriram nantinya kan. Kan mungkin akan yang fix yang mana nih? Karena kan launching itu kan masih pakai fairing tahun lalu. Ya, masih belum kelihatan lah ya. Belum kelihatan apa yang akan dibawa KTM. Karena kan dia kan paling ugal-ugalan dalam hal aerodinamika. Iya. Banyak inovasi-inovasi yang ini beneran bro gitu. Lu yakin kayak begini ya. Awalnya kan kita sanksi pakai knalpot Cobra itu kan panjang terus nih emang bagus ya udah dipakai gitu. Padahal looks-nya bener-bener kayak jelek tapi kayak nggak ada sensornya. Bagi dia worth it ya udah dipakai lagi gitu. Nah, gue mau bikin kayak ciri khas di video-video kita nih, yaitu ngayal. Ngayal. Jadi di segmen ini gimana kalau lu dikasih posisi untuk merubah sesuatu lah di tim ini. Nah, kita ngobrolin kan soal KTM. Kalau lu jadi Stefan Pierer, Stefan Pierer? Gue jadi bosnya KTM lah ya. Pit Beirer maksud gue, Pit Beirer nih. Apa yang mau lu rubah dari KTM? Gue akan mengubah posisi Dani Pedrosa jadi advisor. Jadi advisor atau jadi manajer tim lah. Dia punya kedudukan yang penting di tim Factory Racing gitu. Kenapa lu pilih Pedrosa? Pedrosa tuh di umurnya yang sudah makin matang sih ya. Udah makin matang nih kayaknya dia jangan jadi pembalap lah ya, jadi test rider lu udah jadi posisi lu harusnya mengatur strategi bagi kita dalam aja. Strategi dan tes segala macam itu urusan pembalap yang lebih muda gitu. Banyak lebih jago nih, banyak lebih oke gitu. Kenapa lu nggak jadi sosok yang lebih penting secara analisa lah gitu. Emang Pedrosa ini orang yang pas hadir ke KTM kayak langsung ngerti kan? Mubah ya, gua tahu masalah lu apa, gua tawarin deh. Apalagi emang gua lihat banyak banget contoh pembalap-pembalap MotoGP yang jadi manajer, Kenny Roberts, kayak gitu kan. Ya ngerti nih atas sampai bawahnya tim berjalan itu kayak gimana. Apa yang dibutuhkan pembalap dia tahu, apa yang dibutuhkan tim dia tahu. Jadinya punya sudut pandang nih kan kalau misalnya kita melihat kayak misalnya Kidalina mungkin si pandang timnya aja, tapi pembalap kan bagaimana di track apa yang dibutuhkan tidak begitu tahu. Bagaimana juga dengan si Lin Jarvis, dengan Paolo Guidotti dari Pramac Racing kan tidak begitu pembalap banget lah. Ya, kalau kayak Cardozi kan dulunya pembalap kan, jadi dia ngerti nih pembalap maunya apa gitu. Bisa mantraser. Ya kalau Pedrosa pembalap sih kata-kata gue sih oke. Oke sih. Kalau gue ya Dedep ya, KTM RC16 motornya ini kok kayak performanya nggak stabil ya Dep ya. Kalau gue tuh pengen merubah di situnya tuh. Kayak antara di awalnya gaspol banget, tapi belakangnya kendor ya masalah ban kayak Pedro Acosta mungkin karena dia masih belum adaptasi dengan ban Michelin ya. Performanya nggak kayak Ducati yang dari awal sampai terakhir tuh masih bisa fight gitu, konsisten. Atau di terakhir-terakhirnya kencang tapi awalnya udah ketinggalan gitu. Ya, banyak KTM RC System itu kan dibikin kayak untuk sprint race. Itu yang dibikin kenapa kalau balapan singkat dia kuat banget, tapi kalau balapan panjang, nah itu berarti kan dia mungkin ada masalah di ban atau masalah di suhu mesinnya gitu. Tapi itu memang rubahnya susah sih kayak gitu kan. Iya, itu makanya harus seimbang di mana lu bisa balapan panjang tapi kencang atau balapan yang singkat tapi langsung oke gitu. Itu dia yakin nih KTM tuh belum ketemu di situnya tuh. Kalau soal squad pembalap udah oke lah ya ini. Pembalap sih menurut gua oke lah. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih KTM di tahun 2025 ini? Meskipun dengan masalah finansial apakah masih bisa perform? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita ngobrolin tim apalagi yang mau launching nih Dap, Yamaha sama Honda ya? Yamaha tinggal 2 Yamaha sama Honda. Nah, tunggu nanti. Buat tim San Mori. Tungguin nanti videonya ya.